Oke guys, kan kita ke part 6. Jadi part 6 ini kita bakal menampilkan data, tapi datanya ini dari data table. Kita masuk dulu ini. Nah, di sini. Nah, kita mau ke data tables ini. Data tables. Nah, di sini. Kita mau apa sih namanya? Kita mau kalau misalnya kita buka dashboard nanti bakal masuk ke data table-nya. Di sini kalau kita lihat foldernya, kita masuk ke si kampus, ke app pages tables, terus kita ke data.html-nya. Kita buka filenya. Terus di kampus. Di sini yang di app, terus ada apa? Pages. Terus nah di tables ini. Di tables ini kita pilih indeksnya. Kita pilih indeksnya. Lanjut. Oke, di sini indeksnya mau kita ubah. Kita copy aja, kita copy indeksnya. Terus kita ke folder app, kita paste di sini. Nah, indeks ini kita ubah, rename namanya misalnya data underscore mahasiswa, data underscore mahasiswa dot, kita pakai ini, pakainya kita pakai php ya, dot php. Oke, kita enter. Setelah itu oke, di sini kita buka ya, kita buka datanya ke VS Code. Oke, nah kalau udah apa saja. Nah, yang si data ini kita ubah guys namanya ya. Terus ini kita ubah dulu. Kenapa ya kalau di aku ini dia nggak otomatis keubah gitu? Kita ubah dulu aja. Nah, PHP di sini kita ubah jadi PHP. Kita save. Nah, oke. Kalau udah kita buka indeks PHP-nya yang tadi. Lanjut. Oke, kan di sini kan kita ubah main kontennya. Di sini kan dashboard, yang mana kalau di dashboard itu kalau kita buka dia bakal muncul yang di tampilan utama ini. Nah, yang di tampilan utama ini. Nah, tapi kalau misalnya kita mau ubah yang main kontennya ini, mana tadi main konten. Nah, ini kita ubah jadi data mahasiswa yang kita buat tadi. Nge-lag guys, nge-lag. Data underscore mahasiswa.php. Nah, coba kita lihat hasilnya. Kita masuk, kita harus phone terus guys. Data mahasiswa data. Nah, bentar. Nah, kalau misalnya kita buka yang dashboardnya, bakal ada tulisan not found, tapi kan ini tadi kan otomatis ini ya. Bentar, kita ulang deh. Nah, bentar. Kita login dulu. Nah, jadi kalau kita login, otomatis dia bakal masuk ke yang data table-nya. Kenapa? Karena kan tadi kita ubah yang ini, tadi kan dashboard, tapi kita ubah di sini jadi data mahasiswa, jadi otomatis yang kebuka data mahasiswanya dulu gitu. Oke, lanjut. Jadi di yang kita mau rapihin data di link yang ada di data mahasiswa. Jadi di sini yang di database kita blok, terus kita cut semua. Terus kita masuk, kita pindahkan ke file ini. Dulu kelihatan file ini. File header. Kita open. Nah, kita taruh di bagian sini. Oke, kan kita udah ke header. Nah, di header ini kita mau pindahin link yang udah kita cut tadi. Di sini kita paste. Oke, dah. Kalau udah, oke, lanjut. Kita balik ke data mahasiswa. Yang harus kita cut lagi, kita mau cut yang JavaScript dari apa tadi namanya? JavaScript, kita cari dulu JavaScript. Nah, dari data dari data table sama plugin ini kita cut ya guys, sampai sini aja. Nah, kita cut, kita pindahkan yang ke footer, guys. Kita pindahkan ke footer. Kita paste. Oke, lanjut.
kita mau cut lagi yang di bagian ininya. Mana nih functionnya? Ya, dari script ini sampai penutup. Oke, kita cut, kita masukin lagi ke footer. Kita paste. Nah ya kayak gini. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita coba buka ya. Ini kita refresh. Oke, ini ada tampilan ini, berarti nggak bisa ya. Nah, coba kita mau ini, kita copy ya. Nah, nanti kita copy itu sampai bawah ini, sampai table bawah. Kita balik lagi dulu ke VS Code-nya, kita ke data mahasiswa. Like guys, oke, coba kita cari ZRLSS. Kita copy di situ teksnya yang udah kita salin tadi. Nah, dari data coba kita ke bawah. Nah, dari sini, dari yang data tabel di tag content wrapper ini, nah, dari 830 ini 830 sampai atas kita delete aja. Nah, kita delete. Oke, kita udah delete. Terus selanjutnya lanjutkan, ini udah kita sisain yang content wrapper. Di sini kita pakai wrapper. Kita lihat dulu sampai wrapper itu dia sampai berapa. Wrapper. Nah, sampai sini, sampai 913. Jadi yang di terus yang di content wrapper ini sampai bawah kita hapus aja. Terus jadi sisanya cuma masukin aja. Oke, coba kita balik lagi ke webnya. Terus kita refresh. Nah, ini udah ada. Nah, di sini kan ada dua tulisan. Nanti kita bakal pilih salah satu yang mana yang mau kita delete. Lanjut, kita hapus dulu. Berarti kita balik lagi ke VS Code-nya. Kita ke table sini. Kita hapus yang data table-nya. Dari buka section sampai penutup section kita hapus. Oke. Nah, tapi kalau nggak salah di index ini kita udah ada naruh itu wrapper, ini content wrapper. Nah, jadi kayaknya lebih baik di data sini kita hapus juga, karena takutnya nanti numpuk di hasil atau enggak jadi jelek. Jadi ini kita hapus aja. Nah, kalau misalnya kita hapus di paling atas, jangan lupa kita untuk hapus di film di paling bawah. Nah, ini kita hapus. Nah, kita hapus. Oke, coba kalau kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, ini hasilnya, dia lebih tertata. Oke, selanjutnya, oke, ini seperti yang kita lihat, kayaknya datanya belum masuk. Data tablesnya, oh iya, data tables belum masuk, tapi ini cuma tabelnya doang. Jadi kita mau ubah di bagian JavaScript-nya ya. Nah, yang di sini, yang apa namanya nih, yang titik-titik ini kan kita cuma ditaruh di satu file doang tadi. Jadi kita mau ubah ini semua. Aduh, kita ubah. Kita hapus aja. Nah, kita hilangin aja semuanya. Ini kita hapus-hapus juga nih. Bisa pakai kayak ginian. Ini juga. Nah, oke. Terus di bagian headernya juga kayaknya ada. Nah, iya di bagian sininya. Kita itu juga refresh. Nah, kita hapus. Oke, kalau di situ kita buka. Kita refresh pakai shift terus pencet klik. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, di sini udah muncul apa namanya, data tabelnya. Kalau tadi kan cuma tables doang. Nah, di sini udah muncul data tabelnya. Oke.
Oke, lanjut lagi. Oke, di sini karena ada dua tabel, jadi kita harus memilih salah satunya. Kalau yang di atas ini itu kan data table select minimal features and hover style. Jadi kalau kita pencet ini ada bayangan-bayangan itu yang shadow. Nah, itu yang tabel pertama. Kalau yang tabel kedua di sini tuh tabel with default features. Jadi ini udah ada copy, ada CSV, Excel, PDF, ada print. Tuh dia bakal masuk copy gitu loh. Ini cara ngapus mana? Cancel. Nah, terus di sini ada kolom visibility. Jadi kalau ini tuh bisa buat apa ngumpetin, nah bisa diumpetin. Nah, jadi kita lebih baik pilih yang table yang bawah aja. Jadi kita mau ngilangin table yang di atas. Jadi kita balik lagi ke flashcard-nya. Oke, kita ke data mahasiswanya. Di sini kita mau ngilangin yang kolom di atas ya. Jadi kita lihat dulu. Nah, yang dari card header ini kita blok aja sampai tag penutupnya. Nah, di sini berarti ya. Di sini 442 sampai card body. Nah, ini kita hapus saja, kita delete. Ada malak sekali body. Nah, ini udah ke delete. Nah, coba kita refresh. Oh, mahal kali. Nah, di sini folder yang atasnya udah hilang. Oke, kita sekarang tinggal ngilangin tulisan yang data table with minimal features and hover style-nya. Oke, berarti kita ke flashcard-nya yang di bagian ini di card. Nah, div card header ini sampai div kita delete. Terus coba kita refresh ininya. Aduh, terpulang lag banget. Nah, ini sudah hilang. Oke, lanjut lagi. Terus kita ke flashcard ya. Di sini buat data-data yang nggak diperluin kita hapus aja. Dari div card ini sampai sini kita hapus aja. Nah, ini kita handain. Nah, kalau kita coba lihat dulu hasilnya. Di sini udah rapi. Sekarang kita mau samakan hasil data yang ada di database ke data yang di table ini. Jadi nanti kita bakal cocok-cocokkan apakah dia benar atau enggak gitu. Langkah pertama yang harus kita lakukan itu kita harus mengincludekan file koneksi ke dalam file index.php-nya. Dan kalau kita lihat di sini di directory-nya di folder si data mahasiswa ini dia ada di app, di folder app. Tapi kalau yang apa sih namanya? Kalau yang si confignya ini dia ada di si kampus, jadi beda gitu. Beda folder. Oke. Nanti gimana caranya kita mau masukin si folder config ini ke si app. Jadi nanti di sini kita mau keluarin satu folder terus masukin si folder konfigurasinya ini. Jadi kita buka dulu flashcard-nya, kita hapus saja. Nah, di bagian header PHP-nya header loh astagfirullah, ini bukan di indeks PHP-nya, salah guys. Di indeks PHP-nya di bagian header. Nah, ini kita bisa tambahin lagi PHP-nya. PHP banyak sekali. PHP include di sini keluar satu file, masuk satu file konfigurasi. Nah, di sini kita mau masukin si file dari config.php-nya. Nah, ini kita titik koma, tag penutup. Oke. Nah, di sini kenapa aku masukin file konfigurasi itu ke dalam indeks PHP? Jadi biar kalau misalkan ini kan konfigurasi itu kan dia dari database, terus kita masukin ke indeks PHP biar nanti koneksinya itu langsung gampang untuk yang lain. Jadi kalau misalnya data mahasiswa butuh koneksi sebenarnya bisa, tapi kan itu harus satu-satu. Misalnya footer dia butuh koneksi, itu kan ribet. Nah, jadi makanya kita pakai langsung aja dari satu file di indeks PHP kita koneksikan dengan folder konfigurasi.
untuk kita taruh database-nya, kita ke data mahasiswa dulu. Nanti database-nya kita taruh di file data mahasiswa ini. Di bagian body, kita taruh di body. Ini di bagian body ini. Ini kita hapus. Ini kita hapus sampai sampai sini, sampai TR. Sampai di TR-nya kita hapus aja, kita delete. Oke. Kalau udah, jadi kita sisain satu satu kode aja, kita sisain satu kode aja. Selanjutnya, kita sisakan satu data ya, bukan satu kode. Kalau udah, coba kita buka ininya, webnya, kita refresh. Di sini udah kita masukin datanya. Tapi kok no data available. Oke, kalau udah. Di sini tadi kan aku ini ya, not available, ternyata yang di bagian data mahasiswanya aku udah hapus nih, ini aku hapus. Jadi ini tuh datanya. Kalau udah, kita ini mau buka PHP My Admin ya, localhost PHP My Admin, kita enter. Ini soto banget. Kita enter. Di sini terakhir kan kemarin kita udah buat ini ya, di basic kampusnya. Oke, habis itu kita di sini ada tab, kemarin kita buat tabel users. Sekarang kita mau buat tabel baru lagi, misalnya judulnya tabel mahasiswa. Di sini kita buat tabel baru. Kita buat TB-nya mahasiswa. Oke, kalau udah go kan. Di sini kita yang pertama kita kasih ID aja. Kita kasih ID, nama, name kita ubah name. Terus di sini kita ganti semester. Di sini kita kolom satu aja. ID, nama, name, semester. Terus di sini kita jangan lupa ke ini auto incrementnya. Jadi dia tuh kalau otomatis, kalau misalnya datanya nanti makin tambah, jadi dia bakal otomatis menambah sendiri si kolom tabelnya gitu. Di sini type-nya dia masih pakai integral. Terus yang nama ini kita pakai type-nya variable karakter aja. Name-nya juga kita pakai variable karakter. Terus si semesternya kita pakai yang int juga nggak apa-apa. Terus ini berarti mana sih? Tadi mahasiswa, ID, name, username, name, sama semester. Ini tadi kita aktifin dulu. Oke. Variabel karakter. Di sini untuk panjangnya yang di ID, karena kan semakin banyak mahasiswa kan semakin banyak ya, pasti bakal jutaan atau lebih dari itu. Jadi kalau misalnya ini akun 3 maksimal, berarti itu dia sekitar 999. Tapi buat jaga-jaga kita nulisnya 10, berarti berapa? 9 ada 10. Hitung aja sendiri. Di sini untuk panjang namanya aku pakai 35. Terus buat name-nya di sini aku pakai panjangnya 15. Terus yang di semester aku pakainya 3 aja. Oke, udah. Di sini kita langsung aja enter, kita go. Udah, di sini udah masuk. Ada ID, nama, name, sama semester. Oke, kita buka coba di sini tab mahasiswanya. Di sini masih kosong. Jadi di sini kita mau tambahin dulu SQL-nya, insert. Di sini kan ID-nya kan kita kosongin aja, soalnya nanti itu pasti bakal bertambah dengan sendirinya. Kita kosongin aja. Kita
kita kosongin. Terus di namanya, misalnya kita namanya nama aku aja, Bill Bud. Oke, terus di sini buat name-nya kita juga ngasal aja dulu 1, 2, 3, 4, 5. Terus buat semesternya kita tulis semester 1. Nah, gini aja. Kita kosongin, terus kita kasih nama kita, terus name. Oke, terus kita go aja. Nah, ini udah berhasil ya. Nih udah muncul. Terus kalau kita buka browser, nah di sini browsernya udah ada isinya, namanya Billwood, name. Oke. Udah pokoknya gitu ya. Oke, terus selanjutnya, misalnya kita mau tambahin data lagi, kita tambahkan data lagi. Insert, di sini kita kosongin juga buat ID-nya. Terus di sini namanya kita pakai, misalnya namanya so, oke, klik. Di sini untuk name-nya kita 1, 2, 3, 4, 6. Terus buat semesternya misalnya semester 1 juga. 1, 2, 3, 4, 6. Oke, kita go aja. Kita balik lagi ke browsernya. Nah, di sini ada 2. Oke, habis itu lanjut, kita mau pindahin si nama ini ke dalam data mahasiswa. Jadi kita buka lagi VS Code-nya. Kita buka data mahasiswa, terus di atas ini, biar aja. Di sini, di head-nya ya, di sini kita tambahin PHP. Tambahin PHP. Terus kita tambahin variable query-nya. Query. Terus sama dengan kita masukin yang variable koneksi yang kemarin di config itu, koneksi, terus koma, tanda petik atas, select, select, terus kali sama from. Oke, terus tabelnya, foldernya TB mahasiswa. Oke, kita tanda petik atas. Terus kita jangan lupa pakai kita pakai ini. Habis itu kalau udah kita enter lagi, kita buat tag penutupnya dulu. Kita dulu variable koneksi, harusnya titik nggak sih? Nah, aduh, query sama dengan koneksi siswa from TP mahasiswa, select. Oke, terus kalau udah ini kita mau cek di sini, kita ke admin LT ini, coba kita refresh. Kita refresh mana nih? Oke, sebentar. Oke, ternyata kita bukan di situ. Habis ini kan kita log, kita salin, terus kita cek di sininya. Nah, kita cek di SQL-nya. Di sini kita kita paste. Oke, terus kita cek ya. Kita paste di sini, kita go, ambil datanya berarti. Oke, kita go. Nah, di sini udah tampil datanya, berarti ini udah bener ya. Oke, mungkin ini kita stop dulu guys, kita lanjut nanti. Oke, lanjut. Di sini kita udah nambahin variable query-nya. Nah, di variable query ini tadi kan belum buat apa sih namanya, cek koneksi apakah dia udah masuk ke dalam dashboardnya atau belum. Yang tadi kita udah ngecek, itu hasilnya dia sudah masuk. Terus di sini kita mau kasih namanya while variable MHS. Oke, terus sama dengan MHS itu singkatan dari mahasiswa ya, biar nggak kepanjangan. Kita pakai MHS aja. Terus mysqla .fetch.array. Nah, ini
pakai ini ya, nanti si datanya ini nggak berulang-ulang guys. Kita pakai variable query. Oke, udah di sini. Kalau udah, ini mana nih tanda petik? Komanya jangan lupa. Oke. Nah, terus di sini, kan ini pasti ada tag pembuka dan tag penutup di sini. Tag penutupnya kita taruh di sini. Kita taruh di sini. Berarti kita buat tag lagi di sini tag PHP. Terus kita taruh di sini tag penutupnya. Nah, terus kita tag penutup PHP-nya. Oke, udah jadi. Coba kita lihat hasilnya. Kita buka ini dulu deh. Localhost-nya belum kita buka. Localhost campus min 1 2 3 4 5. Nah, di sini. Nah, berarti kan di sini berarti cuma ada 1. Di sini ada 2. Kenapa? Karena kita kan tadi udah ngubah yang di bagian ini, kita tambahin di sini adalah pengulangan si tabel. Nah, makanya si tabel itu ada 2. Terus di database juga kan tadi kita buat 2 kolom ya, yang ini. Kita udah buat nama 2. Nah, jadi di sini otomatis ada 2 gitu. Oke. Setelah itu kita buka lagi shortcut-nya. Di sini di bagian TH ini yang di hit TH nya, di sini kita misalnya ubah sesuai dengan nama folder kita yang database. Database nomor di bawahnya ini kita ganti jadi nama. Nama, name. Habis name ini semester. Nah, di sini yang keempat kan karena tadi database udah 4, ini kita kasih action aja. Oke, kita coba cek hasilnya. Wait. Menjawab habis itu ini udah ubah kan nomor, nama, name, semester, sama action. Nah, terus kita mau ubah biar dia ada namanya. Terus di nomor ini, nomor kita kosongin aja. Terus di ini di bagian nama, yang nama ini kita kasih PHP di sini. Kita kasih PHP. Terus kita tambahin echo di sini, si echo buat variabel nama kita yang kita tulis di karena database kita tulis MHS, karena di sini tadi tulisan apa? MHS ya. Terus kita ini mahasiswa kita pakai yang nama segini. Ya, nama. Terus tag 2 sama tag penutup PHP. Oke. Terus coba kita lihat hasilnya. Kita refresh. Nah, di sini udah muncul namanya sesuai yang di sini. Kalau kita lihat, nah, di sini udah muncul namanya. Sekarang lanjut kita mau kemudian di sini kita mau ubah lagi. Ini kan kita udah buat di bagian nama. Kita mau buat itu di bagian name sama semester sesuai yang ada di database. Kita salin aja. Copy. Ini kita kesini, kita salin, kita paste. Oke. Kita gini aja. Nah, gini, name semester. Jadi otomatis kalau kita lihat ini udah keganti. Kita refresh coba. Nah, ini udah muncul name-nya 1 2 3 4 5. Yang sisal give ini 1 2 3 4 6 semester 1. Oke, kayak gitu guys. Lanjutnya. Oke, lanjut sekarang ini kita masuk ke bagian nomor. Kita pengen nampilin nomornya. Oke. Di atas ini kan query. Sekarang kita pengen kasih nomornya. Kasih nomor sama dengan 0. Oke, terus di sininya kita kasih variabel nomor plus. Salah. Plus. Oke. Terus ini apa nggak pakai? Nah, terus di sini kita tambahin echo nomornya. Oke, coba kita lihat hasilnya. Terus nah, jadi udah muncul 1 2. Oke.
Oke, kita coba buat nambahin data lagi di sini. Kita tambahin lagi SQL, kita ke insert. Nah, di sini kita bisa kita tambah. Terus di sini namanya misalnya siapa ya? Namanya Naura. Naura. Terus di semester enggak name-nya misalnya 54321. Terus semesternya misalnya di semester 2. Oke, misalnya ya kita go. Ayo kasih warning berapa lama masih ngobrol. Nah, ini udah bisa 3. Oke, terus di sini. Nah, di sini langsung ada otomatis ke input gitu loh datanya. Kenapa? Karena tadi kan kita udah kenapa? Karena tadi kan kita udah masukin yang nih keluar yang SQLi koneksi Selcom. Oke, karena di sini kan query di sini ini pokoknya konfirmasi sudah yang dalam ASL MOX QLI query, terus di sini ada ini nih, itu biar kalau misalnya nambah data dia otomatis dia bakal muncul sendiri tanpa kita harus. Nah, di sini ada salah. Di sini misalnya kita pengen nambahin si kolomnya lebih besar gitu kan. Bisa caranya kita ke sini di bagian ada ini kita tambahin aja. Duitnya sama dengan misalnya kita 5 ada misalnya sama dengan 5% sama dengan 5%. Oke, kalau udah coba kita buka ini. Nah, dia jadi lebih besar kotaknya. Betul. Di situ banyak ada copy nih. Misalnya kita copy, bisa di copy ke clipboardnya. Ada ini CSV, ada Excel. Kalau kita lihat Excel nanti dia bakal muncul foldernya. Kita bisa buka. Coba kita buka. Coba kita buka. Nah, ini udah langsung otomatis kayak gini. Udah muncul. Terus di sini juga. Terus ada mode ini juga yang buat ngilangin data. Nah gitu, ya udah kita pokoknya guys. Nah, untuk di part 7 ini kita buat yang ini buat input data di table. Oke. Nah, nanti untuk di video part 7-nya coming soon. Oke guys, terima kasih. Yay.